Kelihatannya sih anak SMA biasa. Tapi jangan salah, bocah ini ternyata jagoan paling sakti, titisan dewa, namanya Jin Mori. Dari luar emang kayak remaja pada umumnya, tapi kasihan. Dia hidup sebatang kara dan banting tulang buat nyambung hidup. Soalnya, kakeknya, satu-satunya keluarga yang dia punya, cabut gitu aja pas dia masih kecil. Nah, si Mori ini punya cita-cita mulia, ikut turnamen legendaris God of High School, ajang tarung bebas tahunan paling gede, Seseul tempat para jagoan muda, pamer skill. Para petarung muda ini bakal nunjukin kebolehan mereka ke seantero negeri. Yang paling bikin ngiler, pemenangnya boleh minta permintaan apa aja buat dikabulin. Pas hari penyisihan, apesnya jam waker dia rusak, dan dia baru sadar udah kesiangan di hari paling penting dalam hidupnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung tancap gas ke arena pakai sepedanya. Tapi di tengah jalan, dia lihat ada nenek-nenek malang dijambret sama maling yang naik motor. Mendengar teriakan minta tolong si nenek, imajinasi Mori langsung liar. Ngebayangin, si nenek ini adalah nenek kesayangan dari seorang anak penderita kanker. Jadi, tanpa ragu, dia langsung ngejar si maling buat balikin duit berharga itu. Dengan lincahnya dia nyelip-nyelip di tengah kemacetan dan hampir aja nyusul si jambret. Tapi si jambret malah belok ke jalan lain. Pas ada truk ngalangin, Jin coba parkur lewat tanjakan biar bisa satu jalur lagi. Malah nabrak muka seorang cewek pakai roda depannya. Dia minta maaf dan coba kabur lagi, tapi Sewi itu yang udah keburu naik pitam karena kacamatanya pecah, ngeluarin pedang kayu dan ngelempar ke arahnya, yang bikin dia jatuh terpelanting. Akhirnya, dia ceritain kisah sedih si nenek yang dirampok tadi, yang sukses bikin cewek itu mewek. Mereka pun akhirnya gabung kekuatan buat nangkep si penjambret bareng-bareng. Si jambret coba ngilangin jejak dengan nikung tajam pakai motornya. Tapi berkat pedang si cewek, Jin juga bisa belok mulus dan lanjut ngejar. Si jambret jadi bingung dan ngelempar duit segepok buat ngecoh mereka. Tapi si cewek malah loncat buat ngasih serangan udara ke pantatnya yang malang itu. Sayangnya, dia malah nabrak rambu lalu lintas. Si jambret udah seneng ngira akhirnya bisa kabur, tapi tiba-tiba mukanya kena tonjok, bikin helmnya pecah dan motornya ambruk. Jin dan si cewek cuma bisa melongo kagum ngeliat cowok yang nolongin mereka. Dan cowok itu natap balik dengan tatapan super keren. Ternyata, mereka bertiga sama-sama telat buat penyisihan God of High School. Dan untungnya, masih sempat masuk tepat waktu setelah ngos-ngosan. Jin ngucapin makasih kedua teman barunya itu, dan ngenalin diri. Cowok rambut hitam ngenalin dirinya sebagai Handa Ewi, dan si cewek ngenalin diri sebagai Yumira. Waktu turnamen pun tiba, dan pembawa acara bikin penonton di arena heboh dengan aturan turnamen yang super simple. Intinya, apa aja boleh, dan duel bakal terus lanjut sampai lawan nyerah atau pingsan. Semua peserta dipasangin gelang canggih yang nampilin statistik fisik dan vital mereka. Biar bisa langsung dapat pertolongan medis kalau ada cedera. Setelah ngejelasin semuanya, semua kontestan dipanggil ke panggung dan dengan kejutan tak terduga, disuruh mulai berantem. Semua orang kaget pas sadar. Bukannya duel 1 lawan 1 kayak biasanya. Kali ini semuanya bakal ditentuin lewat Battle Royale. Yang pertama bereaksi adalah 2 orang kepala batu yang langsung aja adu jotos tanpa alasan jelas. Kejadian itu langsung nyulut keributan besar. Para peserta mulai pamer jurus. Ada yang cuma pakai tangan kosong, ada juga yang pakai pedang kayu dan nunchaku. Handaiwi dan Yumira dengan gampangnya ngerubuhin lawan-lawan mereka pakai skill dewa, meskipun dikeroyok. Sementara itu, Jin dengan santainya malah peregangan sampai sekelompok preman tanpa otak lari barengan ke arahnya. Dia langsung ngebabat habis mereka semua pakai tendangan secepat kilat, tanpa kena goresan sedikit pun. Tiba-tiba pintu arena kebuka, dan pembawa acara ngumumin kedatangan peserta wildcard bernama Kang Mansyokshi narapidana. Dia datang ke arena pakai jaket pengekang, tapi itu nggak jadi halangan. Dia langsung ngebersihin lantai pakai para kontestan dengan kecepatan yang luar biasa. Saking nikmatinnya, dia mulai nendangin muka salah satu orang yang udah jatuh berkali-kali sambil ngejek yang lain cemen. Pemandangan itu bikin Yumira kesal, yang langsung nyerang dia dari samping. Tapi si napi dengan cepat seimbang lagi dan ngindarin sisa serangannya sampai berhasil nangkep pedang kayu Yumira pakai kakinya. Sambil menggertakkan gigi, Yumira nonjok perutnya keras banget, yang bikin napasnya keluar sebelum dia sempat pulih. Dia ngasih tendangan memutar ke mukanya,
tapi gagal bikin dia jatuh. Jin ngebantuin dengan cara narik celana si napi, yang cukup buat bikin perhatian Kang Man-syok pindah ke dia. Dia nendang Jin sampai mental, tapi sadar kalau Jin ngelindungin diri di detik terakhir biar nggak cedera parah. Jin cepet-cepet bangun lagi sambil megang pedang Ymira, dan keduanya lari ke arah satu sama lain buat adu jotos. Sayangnya, bentrokan mereka kepotong pas Ymira nyelonong masuk dan ngeretekin leher Jin buat ngambil pedangnya balik. Setelah itu, ronde berakhir dan semua orang bisa istirahat, sementara robot nanoteknologi canggih dari gelang mereka nyembuhin luka-luka. Pas pulang, Jin terus-terusan gangguin Ymira, sampai akhirnya dia ngebolehin Jin dan Han Dewi jalan bareng. Soalnya arah mereka sama. Di jalan, dia nanya kenapa mereka ikut turnamen, sambil ngejelasin kalau dia ikut buat berantem dan jadi sekuat mungkin. Dia inget waktu dideketin sama perekrut turnamen yang pirang, yang ujung-ujungnya malah bikin dia bonyok. Han Dewi cuma bilang dia ikut demi duit, sementara Ymira ngaku kalau dia mau ngehidupin lagi dojo ilmu pedang keluarganya. Jin ngejek dia dengan ngambil pedangnya dan mainin, sementara Ymira coba rebut balik. Tapi Jin gak sengaja ngejatuhin pedang itu ke sungai di bawah. Ini udah kelewatan batas, dan Ymira langsung nampar dia keras dan nyuruh dia pergi dari hadapannya. Tanpa ngomong apa-apa lagi, dia masuk ke air dan mulai nyariin pedangnya. Setelah beberapa lama, dia mulai putus asa dan sedih. Ingat waktu ayahnya bilang, buat jangan pernah biarin aliran pedang keluarga mereka mati. Sejak saat itu, dia ngabdiin hidupnya buat nyari penerus yang cocok. Lamunannya buyar pas Jin nyorotin senter ke arahnya dan nawarin bantuan buat nyari pedang itu. Setelah beberapa lama basa-basahan di air, dia minta maaf ke Jin karena udah nampar tadi dan ngejelasin kalau dia emosi karena pedang itu kenang-kenangan dari ayahnya. Pas Jin janji bakal nemuin pedangnya, tiba-tiba ada cahaya terang benderang. Mereka ngelihat ke atas, dan ternyata Han Dewi bawa lampu sorot gede dari supermarket tempat dia kerja buat nerangin seluruh sungai dan bantu mereka nyari keesokan harinya. Semua kontestan yang tersisa ngumpul di ruang tunggu, di mana Kang Man-syok nyamperin Jin yang lagi tidur dan bilang bakal ngalahin dia di pertarungan berikutnya. Jin tetap aja ngorok, bikin Kang Man-syok makin kesel. Tapi ada cowok lain yang ikut campur dan ngingetin kalau ini bukan tempat buat berantem. Kang Man-syok langsung aja nendang mukanya sampai hidungnya berdarah. Tapi anehnya, dia masih bisa berdiri. Dia lalu noleh ke belakang dan ngelihat Jin nahan badannya. Setelah itu, Jin nasehatin dia buat jangan pernah lengah. Nggak lama setelah kejadian itu, ronde kedua penyisihan dimulai, di mana para kontestan dengan performa terbaik di Battle Royale dipasangin buat duel 1 lawan 1. Pertandingan pertama antara Ymira dan seorang cowok cepak yang langsung kalah telak dalam detik pertama. Bedi kucingnya antara Jin dan seorang cowok gendut yang dijuluki si Buas. Setelah ngeluarin beberapa pukulan gaya taekwondo, Jin berhasil bikin si Buas pingsan dan menang. Di beberapa pertandingan selanjutnya, pegulat wanita Ma Mission dan si kutu buku pendiam dengan pemukul bisbol bernama Bae Seung-chul berhasil menang mutlak. Sementara itu, di ruang istirahat, Jin nonton siaran langsung saat Han Dewi ngebantai lawannya. Pada saat itu, dia didekati oleh cowok yang tadi, yang memperkenalkan diri sebagai Go Gamdo, dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya dari Kang Man-syok. Dia bersiap-siap untuk pertarungannya melawan Kang Man-syok, sambil bilang kalau ketakutan terbesarnya adalah kalah semangat dari orang yang gak dia hormati sebagai seorang seniman bela diri. Begitu keduanya masuk ring, Go Gamdo dengan tegas bilang ke Kang Man-syok, meskipun dia kuat, dia udah kehilangan jati dirinya sebagai seniman bela diri. Dan karena itu, harus dikalahkan. Begitu pertandingan dimulai, Go Gamdo langsung mendominasi Kang Man-syok dengan gerakan Tai Chi, dan akhirnya ngelempar dia keluar ring. Wasit mulai ngitung mundur 20 detik, di mana Kang Man-syok harus balik lagi ke ring. Dengan bantuan beberapa penonton yang ngedorong dia naik lagi, dia kembali ke pertarungan. Go Gamdo coba nendang mukanya 2 kali, tapi keduanya meleset. Setelah sadar kalau Kang Man-syok berhasil ngelepasin jaket pengekangnya buat nahan tendangan keduanya, Go Gamdo cepat-cepat mundur dan pasang posisi bertahan. Begitu tangan kanan Kang Man-syok bebas, keadaan langsung berbalik dan Kang Man-syok bisa ngelancarin badai pukulan ditambah serangan-serangan kotor dari taekwondo aliran utara, kayak nyolok mata dan nonjok selangkangan. Akhirnya, Go Gamdo tergeletak tak bergerak di tanah.
Tapi Kang Man-seok ngangkat dia dan terus ngehajar kayak boneka kain. Sebagai balasan atas komentar-komentarnya tadi, Go Gamdo ngerahin seluruh energinya buat ngontrol emosi dan nyiapin serangan Tai Chi yang sempurna. Tapi itu nggak ngaruh sama sekali ke Kang Man-seok, dan dia malah kedorong ke sisi lain ring. Kang Man-seok terus-terusan ngehajar dia sampai babak belur sambil nuntut dia minta maaf. Tapi Go Gamdo nahan semuanya dan nolak buat minta maaf. Semua orang terpana nonton Kang Man-seok. Nikmatin rasanya matahin tangan Go Gamdo. Tapi akhirnya dia dihentikan sama Jin, yang bilang dia benci gaya taekwondonya dan langsung nendang dia ke samping. Kang Man-seok coba ngelawan balik, tapi Jin nendang dia kayak bola. Keributan itu akhirnya dipisahin sama para komisioner turnamen. Yang ngingetin Jin kalau ikut campur pertarungan orang lain itu pelanggaran serius. Kang Man-seok nggak peduli dan bangun lagi dengan amarah yang baru, yang bahkan nggak bisa diapa-apain sama para komisioner. Tapi si Jin ini emang beda. Cuma butuh satu tendangan 3 langkah buat bikin lawannya KO. Sebelum dia sendiri tiba-tiba kelempar ke tanah sama kekuatan gaib. Para panitia yang nonton malah pada napas lega. Soalnya mereka sadar kalau itu tandanya bos besar mereka, Park Mu-jin, udah datang. Dengan gaya super cool, Park Mu-jin masuk ring dan ngumumin ke penonton kalau Jin bakal kena hukuman karena langgar aturan. Tapi turnamennya tetap lanjut dong. Penonton langsung sorak-sorai kegirangan. Setelah itu, Jin digiring keluar panggung sama para panitia, sementara fans barunya pada tepuk tangan. Dia dibawa ke sebuah ruangan, di mana dia harus nunggu sampai penyelenggara mutusin hukumannya. Tapi dia sama sekali nggak kelihatan stres. Malah santai nontonin pertandingan yang tersisa. Pertarungan berikutnya adalah antara Yumira dan pegulat Ma Misia, yang nyaranin Yumira buat ninggalin pedang kayunya, karena nggak bakal mempan. Yumira tetap teguh dengan pedangnya dan coba ngehindarin serangan Ma Mission dengan ngayunin pedang. Tapi satu tendangan bikin dia terpojok di pinggir ring. Dia cepet-cepet bangun dan nyerang Ma Mission, tapi langsung dibanting lagi ke bawah pakai bantingan kepala, yang disusul sama bantingan badan. Ma Mission ngaku kalau motivasinya ikut turnamen ini adalah biar permintaannya punya harem cowok bisa terkabul. Yumira jijik banget sama kedangkalannya dan lanjut nyerang pakai pedang. Tapi Ma Mission dengan gampangnya nahan pakai tangkisan dan ngingetin dia buat nggak ngandelin pedang. Karena badan pegulat itu dilatih buat nahan pukulan paling keras sekalipun. Yumira ngayun lagi, tapi Ma Mission loncat ke belakang dan mutusin buat ngakhirin pertarungan pakai bantingan lain. Dia udah mulai selebrasi kemenangan. Tapi Yumira bangkit lagi dan nyatain kalau dia nggak butuh pedang kayu buat jadi seorang ahli pedang. Dia lalu mengayunkan lengannya lurus-lurus, yang secara mengejutkan bikin luka sayatan muncul di badan Ma Mission. Dia melanjutkannya dengan sayatan ganda, yang melukai Ma Mission lebih dalam dan membuatnya pingsan. Membuat Yumira berhasil memenangkan pertandingan secara dramatis. Setelah pertarungan, Park Mu-jin masuk ke ruangan. Jin bareng wasit berambut hijau bernama Komisioner Q dan memberitahunya bahwa hukumannya adalah dia hanya boleh kembali ke turnamen jika berhasil mengalahkan Komisioner Q dalam sebuah pertarungan. Jin ngamuk dan nuntut buat ngelawan Komisioner Pirang aja. Soalnya si Pirang itu yang dulu ngehajar dia pas lagi direkrut buat turnamen. Tapi Komisioner Q ngejutin dia pakai boge mentah dan ngaku lebih kuat dari si Pirang, yang akhirnya bikin Jin setuju. Park Mu-jin ngasih tahu kalau pertarungannya bakal diadain di depan semua orang di ring besok. Sebelum Jin ninggalin arena, Park Mu-jin nyusulin dia buat ngasih sekantong buah dan nyaranin dia buat makan. Soalnya, buah-buahan bisa bantu pulih dari kelelahan. Gak lama kemudian, dia nyusul Yumira dan Han Dae-wi pas mereka jalan pulang dan ngasih tahu soal pertandingan besok. Meskipun mereka udah ngingetin kalau Komisioner Q itu kuat banget, dia dengan pedenya bilang bakal menang. Begitu sampai di rumah, dia langsung ngelahap buah-buahan itu dan mulai nyiapin tempat tidur buat istirahat. Tapi tiba-tiba, dia muntah darah dan pingsan. Keesokan harinya, Han Dae-wi jenguk temennya yang lagi berjuang ngelawan kanker bernama Seung Tae buat ngecek gimana pengobatannya. Seung Tae ngejelasin kalau dia bakal segera nyoba obat baru. Tapi karena harganya selangit, adiknya kerja siang malam buat dapetin duit. Dia juga dengar kalau Han Dae-wi kerja lembur di banyak tempat dan minta dia buat berhenti ngelakuin itu demi dia. Tapi Han Dae-wi ngeyakinin dia kalau dia bakal ngelakuin apa aja
biar temennya itu sembuh. Siang harinya, dia didatengin sama 2 preman yang dia kenal dari sekolah pas lagi kerja di restoran. Mereka ngejek dia soal temennya yang kena kanker, bilang kalau itu pantas dia dapat. Mereka nunjukin gimana Han Dewi bukan apa-apa, tanpa seuntai dan nendang kaleng ke arahnya, bikin minuman di dalamnya, ngenain bajunya. Meskipun digangguin, Han Dewi tetap tenang dan ngacangin mereka buat lanjut kerja sebagai pelayan. Setelah jam kerjanya selesai, dia pergi ke arena buat ronde penyisihan berikutnya, di mana dia dipasangin ngelawan si kutu buku ayun pemukul bisbol bernama Baek Seng-chul. Pas mereka berhadapan, Baek Seng-chul nebak kalau Han Dewi itu praktisi karate gara-gara kapalan di tangannya. Han Dewi mulai menyerang, tapi semua pukulannya berhasil dihindari. Setelah itu, Baek Seng-chul mendaratkan 6 ayunan beruntun dengan presisi mutlak. Han Dewi kaget banget gimana Baek Seng-chul bisa nebak semua gerakannya. Yang dijawab Baek Seng-chul dengan senyum sinis, sambil ngejelasin kalau dia udah baca semua hal tentang karate 3 tahun yang lalu dan tahu cara ngelawannya dengan sempurna. Dia ngaku kalau dia ikut turnamen ini buat ngetes teorinya, bahwa orang yang punya kecerdasan dan kekerasan nggak bisa kalah sama siapapun. Han Dewi ngaku kalau Baek Seng-chul menarik dan ngelanjutin pertarungan dengan fokus baru. Baek Seng-chul ngelancarin badai serangan ke Han Dewi. Tapi kali ini Han Dewi berhasil menghindar dari pemukul setiap sata dan coba nonjok mukanya. Pukulannya nyaris kena, tapi dia langsung ngelanjutinnya dengan loncatan buat ngehindarin serangan bawah Baek Seng-chul dan ngubahnya jadi tendangan ke muka. Baek Seng-chul kedorong ke belakang karena dampaknya, tapi langsung coba ngebales pakai beberapa ayunan. Yang ditahan, Han Dewi pakai lengannya. Baek Seng-chul mundur selangkah dan coba nyerang buat ngakhirin pertarungan. Tapi malah kepleset dan kena kepala Han Dewi, bikin kepalanya berdarah. Dia udah siap diserang, tapi malah ngelihat Han Dewi ngulurin tangan buat bantuin dia bangun. Jadi, dia nanya kenapa nggak nyerang. Han Dewi ngejawab kalau nggak adil menang dengan cara kayak gitu. Baek Seng-chul nerima tangannya dan mutusin buat ngetes seberapa lama Han Dewi bisa bertahan dengan sikap kayak gitu. Dia pakai serangan spesial bernama 12 tombak yang mendaratkan 12 pukulan di dada Han Dewi sebelum dia sadar kalau lagi diserang. Pukulan-pukulan itu bikin lutut Han Dewi lemes dan Baek Seng-chul ngejelasin kalau serangannya itu dalam banget, sampai kena organ dalamnya, yang artinya Baek Seng-chul pasti bakal menang. Tapi, Han Dewi keinget sama seuntai yang berjuang buat hidup tapi masih punya harapan buat menang, yang bikin dia bangkit lagi dan siap bertarung. Baek Seng-chul melancarkan 72 serangan berturut-turut, tapi Han Dewi menangkisnya dengan perisai udara dan melanjutkannya dengan tebasan lengan yang menciptakan angin begitu kuat hingga membentuk tornado di sekitar Baek Seng-chul. Sebelum Baek Seng-chul sempat pulih, Han Dewi sudah ada di depannya dan berhasil melancarkan serangkaian pukulan dan tusukan yang akhirnya membuat pertahanan Baek Seng-chul kewalahan, memungkinkannya mendaratkan semua pukulan berikutnya. Han Dewi bersiap melancarkan pukulan terakhirnya. Tapi Baek Seng-chul mengakui teorinya terbukti salah dan pingsan sebelum itu terjadi, menjadikan Han Dewi sebagai pemenangnya. Itu menandai akhir dari semua pertandingan yang dijadwalkan dan dimulainya pertarungan antara Jin dan Komisioner Ki yang akan menentukan nasib Jin di turnamen. Namun, dia tidak bisa ditemukan dimanapun. Dan tepat saat dia akan didiskualifikasi untuk selamanya, dia berlari ke dalam ring dan menyatakan dia siap. Wasit ngejelasin syarat pertarungannya, yaitu kalau Jin berhasil ngejatuhin Komisioner Q sekali aja, itu bakal dihitung sebagai kemenangannya. Dalam detik pertama pertarungan, Jin dengan santainya ngelepasin kacamata Komisioner Q dan ngedorong dia, bikin dia jatuh terduduk. Pembawa acara langsung ngumumin pertandingan selesai dengan nada super bingung. Tapi, penonton jadi kesal dan Komisioner Q langsung bangun lagi dan coba nonjok dia. Jin berhasil ngindar dan ngebales pakai tendangan yang bikin dia jatuh lagi. Dia ngerasa badannya anehnya panas, tapi nggak sempat khawatir karena Komisioner Q bangkit lagi dan ngeluarin kekuatan aslinya dalam wujud Joker raksasa bawa sabit. Si Joker ngayunin sabitnya ke Jin, maksa dia lari tunggang langgang. Salah satu ayunannya bikin sabitnya nancep di tanah, ngasih kesempatan buat Jin loncat dan lari ke arah Joker. Tapi si Joker malah nangkep. Dia pakai tangan satunya dan lanjut nyerang pakai sabit. Jin yang tak berdaya udah pasrah bakal mati, tapi si Joker tiba-tiba ngilang gitu aja di detik terakhir. Ternyata para komisioner berhasil nahan Komisioner Ki tepat waktu. Yang nyelamatin nyawa Jin, Park Mu-jin dengan santainya masuk ke ring dan terus terang bilang ke komisioner, "Ki, kalau gajinya bakal dipotong
selama 3 bulan ke depan. Dia lalu nyamperin Jin dan bilang kalau dialah pemenangnya. Sambil ngamatin Jin dengan seksama, seolah-olah dia sadar akan sesuatu. Tepat setelah itu, 4 petarung terakhir diumumkan secara resmi, yaitu Jin, Han Dewi, Yumira, dan seorang praktisi Jiu-Jitsu. Pertarungan pertama akan mempertemukan Han Dewi dan Yumira, yang membuat Jin frustrasi karena tidak akan bisa melawan keduanya. Saat ketiganya berjalan pulang, sebuah mobil mewah tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Seorang pria berjas keluar dan berlutut di depan Yumira, menyatakan bahwa tujuan hidupnya adalah untuk bertemu dengannya. Dan dia langsung melamar Yumira. Semuanya bingung harus gimana. Ternyata cowok ini namanya Song Jin, adalah pengusaha kaya raya dan multitalenta yang terkenal sebagai ikon seniman bela diri terbaik di negaranya. Meskipun awalnya ditolak, dia ngelamar lagi di dojo Yumira dan ngerayu dengan bilang kalau Yumira itu permata indah dengan potensi tak terbatas. Dan misinya adalah membuat aliran pedang cahaya bulan keluarganya jadi besar lewat koneksinya. Karena satu-satunya impian Yumira adalah mewujudkan keinginan ayahnya untuk menghidupkan kembali warisan keluarga. Dia pun menerima lamarannya. Siang harinya, Pauma Yumira yang merawatnya sejak ayahnya meninggal ngadepin Song Jin buat nanyain motif sebenarnya ngelamar keponakannya. Soalnya Yumira masih anak-anak dan mereka baru aja kenal. Song Jin tetap pada pendiriannya kalau dia ngelihat potensi besar di aliran pedang cahaya bulan, dan dia bakal ngabdiin diri buat bikin aliran itu populer banget, sampai bisa masuk Olimpiade dalam 5 tahun. Dia bersikeras kalau dialah kunci buat wujudin mimpi yang gagal dicapai sama dia dan ayah Yumira. Sementara itu, Jin gak sengaja dengar sekelompok cewek sekolahan ngegosipin rumor pertunangan Yumira, yang bikin dia langsung pergi ke rumah Yumira dan nentang pernikahan itu. Dia dengan marah nunjukin kalau Yumira nikah, dia gak akan punya waktu buat turnamen dan harus mundur. Yumira coba nutup pintu, tapi Jin nahan pakai kakinya dan nanya apa cowok asing ini lebih penting dari aliran pedang cahaya bulan. Yang dijawab, Yumira, kalau dia nikah, justru demi aliran itu. Ini bikin Jin bingung banget. Sampai akhirnya Yumira bisa ngedorong dia dan nutup pintu. Tapi Jin itu pantang nyerah. Dia nelpon Han Dewi dan minta bantuan. Maksa mereka harus cari tahu kebenarannya. Soalnya, pas dia ketemu Yumira, cewek itu kelihatan gak bahagia dan nggak kayak biasanya. Han Dewi nasehatin dia buat nggak ikut campur urusan orang lain dan langsung nutup telepon di tengah upacara. Paman Yumira ngeliatin keponakannya yang udah siap pakai gaun pengantin putih dan jadi keinget masa kecilnya, di mana Yumira ngorbanin sisi femininnya demi jadi penerus yang sempurna. Dia nyamperin Song Jin lagi dan minta pernikahannya dibatalin aja. Soalnya meskipun Yumira mikir, dia udah ngambil keputusan dewasa, dia masih terlalu muda. Tapi, Yumira tiba-tiba nimbrung dan dengan tenang ngeyakinin pamannya kalau dia tahu apa yang dia lakuin dan dia bakal manfaatin pengaruh Song Jin sepenuhnya setelah pernikahan ini. Song Jin senyum dan setuju sama pengaturan itu. Adik perempuan Yumira, yang dari tadi antusias banget ngerencanain pernikahan, sadar kalau kakaknya sebenarnya nggak suka sama cowok yang bakal dinikahinya, bikin dia nyelinap pergi dengan sedih. Jin nemuin dia lagi duduk nangis di luar aula, dan nanya ada apa. Dan si adik pun cerita semuanya. Jin bangga karena tebakannya bener, dan mutusin udah saatnya dia turun tangan. Tapi mereka dihentikan sama keamanan, yang bilang tamu tanpa undangan dilarang masuk. Jin coba maksa masuk, tapi mereka nangkep dia dan ngancem bakal pakai kekerasan kalau dia terus-terusan nekat. Jelas aja, Jin terus mencoba. Jadi mereka mulai mukulin dia pakai tongkat yang gak bisa dia lawan pakai jurus taekwondonya. Dia nunggu pukulan berikutnya. Tapi pukulan itu nggak datang karena Han Dewi berhasil ngentiin penjaga. Para penjaga coba mukul dia juga, tapi dia ngelak dan ngedorong mereka pakai bahunya, bikin mereka jatuh beruntun kayak domino. Akhirnya, mereka masuk ke aula upacara dan teriak ke Yumira buat batalin pernikahannya. Song Jin coba ikut campur, tapi mereka suruh dia diem karena jelas-jelas dia coba nipu Yumira entah kenapa. Setelah ngelihat para penjaga KO, Song Jin sadar dia harus turun tangan sendiri. Dia nyerang pakai pedangnya. Tapi Han Dewi berhasil nangkep pedang itu di tengah ayunan dan nyuruh Jin buat nyamperin Yumira. Jin mendekatinya, tapi Yumira menolak menatap matanya. Dia langsung bilang kalau dia tahu Yumira sebenarnya tidak ingin menikah dan menunjukkan bahwa mimpi itu tidak ada gunanya kecuali kamu melakukannya sendiri. Yumira teringat semua saat dia mengorbankan sisi kewanitaannya demi mimpinya, tapi usahanya sia-sia
karena dojonya baru-baru ini mendapat surat penggusuran. Dia teriak ke Jin, karena mikir ini masalah sepele. Terus ngelempar buket bunga ke mukanya dan nonjok. Jin berhasil nahan, tapi ngerasain kekuatan di baliknya. Dia terus-terusan nonjok sampai akhirnya ada yang kena. Tapi malah kena pamannya. Soalnya, si paman ngalangin di antara mereka. Pamannya natap mata Yumira dan ngeyakinin kalau dia nggak harus ngelakuin ini. Karena ayahnya pun nggak akan mau ini terjadi. Adiknya juga mohon-mohon, biar dia nikah sama orang yang bener-bener. Dia cinta dan bisa bikin bahagia. Yumira ingat waktu ayahnya ngajarin kalau inti dari aliran pedang mereka adalah pakai teknik dengan cara sendiri. Yang akhirnya bikin dia berubah pikiran. Dan bilang ke Song Jin kalau dia nggak mau nikah. Song Jin malah ketawa dan akhirnya ngungkapin niat aslinya. Yaitu cuma pengen ngambil kekuatan penerus. Aliran pedang cahaya bulan. Dia ngeluarin kekuatannya dalam wujud samurai menakutkan. Mirip kayak Joker di pertarungan Jin. Dia nyayat sedikit badan Yumira. Tapi Yumira nahan pedangnya dan pakai jurus aliran pedang cahaya bulan bernama NP buat nonjok mukanya keras banget sampai pingsan. Semua orang langsung dievakuasi dari gedung setelah kejadian itu. Dan setelahnya, trio ini kembali ke kebiasaan usil mereka. Tiba-tiba sebuah mobil ngebunyikan klakson dan Song Jin yang udah diperban nongol sambil ngelambain pedang Yumira ke arah mereka. Yumira mutusin buat biarin dia pergi. Karena dia udah nggak butuh pedang itu lagi buat ngejar mimpi ayahnya. Bertiga, mereka jalan bareng ke arah matahari terbenam sambil ketawa-ketawa. Siang harinya, Handa Ewi ditelepon ke rumah sakit karena kondisi temannya kritis dan butuh operasi segera. Dia hanya bisa nonton para dokter lari-larian di sekitar Seungtai, mencoba segala cara untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, Jin bangun kesiangan dan harus lari ke arena untuk nonton pertarungan Handaewi dan Yumira. Tapi, begitu masuk, dia kaget melihat Handaewi menyerang Yumira dengan brutal. Sampai-sampai harus dihentikan oleh wasit. Wasit bilang kalau dia udah menang. Yumira cuma bisa tergeletak di lantai berlumuran darah setelah pertandingan. Jin diem aja, pas Handaewi lewat di depannya sambil dingin bilang, "Sampai ketemu di final." Keesokan harinya, Jin dipasangin lawan petarung Jiu-Jitsu Yihi di semifinal. Yang pede banget bakal ngalahin Jin setelah nonton pertarungannya lawan Kang Mansyok. Tapi langsung dibikin kicep sama tendangan memutar tak terduga yang bikin dia pingsan. Dengan pertarungan itu, Jin dan Handaewi dipastikan jadi finalis di penyisihan regional. Setelah pertarungan, Jin jenguk Yumira di ruang medis, di mana dia masih pemulihan dari luka-lukanya dibantu sama nanobot dari gelangnya. Dia duduk di samping Yumira, ngerasa depresi berat dan dikhianati, karena dia pikir Handaewi itu teman mereka. Tapi Yumira cuma bilang kalau dia kalah telak karena emang jauh lebih lemah. Dan Jin harus hati-hati, jangan ngeremehin Handaewi pas di final nanti. Keesokan harinya, Jin dan Handaewi berhadapan di final. Tapi lama banget nggak ada yang bisa unggul. Setiap tendangan yang dilancarin Jin, dibalas sama Handaewi, pakai pukulan yang sama kuatnya. Setelah terdorong mundur untuk kesekian kalinya, Jin teringat kembali saat melihat tubuh Yumira yang berdarah dari pertarungan hari sebelumnya, yang membuatnya cukup marah untuk menghindari serangan Handaewi. Berikutnya dan melanjutkannya dengan tendangan 3 langkah yang meledakkan Handaewi ke seberang ring, Jin mengulurkan tangannya dan menyuruh Handaewi untuk bangun. Yang disambutnya, tetapi dalam sebuah kejutan. Dia meminta maaf karena tidak pernah menganggap mereka sebagai teman. Dia lalu ngelempar Jin ke udara dan bersiap nyerang pakai serangkaian jurus terkuatnya. Sambil ngehajar Jin sampai babak belur, dia keinget sama obrolannya bareng Park Mu-jin beberapa hari sebelumnya. Di mana Park Mu-jin bikin perjanjian sama Handaewi kalau dia bisa menang telak di semifinal dan final penyisihan, penyelenggara bakal pakai nanobot mereka buat nyembuhin Seungtai sepenuhnya. Handaewi siap-siap ngeluarin jurus pamungkasnya. Tapi entah gimana Jin nemuin kekuatan buat bangkit dan nyerang balik Handaewi pakai tendangan kuatnya sendiri. Keduanya nyerang di waktu yang bersamaan. Tapi pada akhirnya serangan Handaewi kena sasaran dan Jin jatuh ke tanah berlumuran darah. Wasit mulai ngitung mundur 10 detik buat Jin bangun. Tapi pas banget di momen itu, Park Mu-jin nyamperin Handaewi dan ngasih tahu kalau Seungtai udah meninggal dunia. Entah gimana caranya, Jin bisa bangun di detik terakhir. Tapi kabar itu ngehancurin semangat Handaewi di momen krusial dan dia malah jatuh sendiri. Dia bangkit lagi. Tapi sisa pertarungan cuma diisi sama usahanya nahan tendangan tanpa henti dari Jin. Sambil nginget kenangannya sama Seungtai, tiba-tiba ada suara dari megafon teriak-teriak nyuruh Handaewi buat sadar dan berantem pakai kekuatan yang dia pakai pas ngelawan dia.
Dia noleh dan ngelihat Yumira. Ia nyamperin ring dan ngasih surat dari Seung Tae. Ternyata Seung Tae sempat ketemu Yumira di rumah sakit di saat-saat terakhirnya dan minta buat ngasih surat itu. Surat itu berhasil ngebangkitin lagi motivasinya dan dia noleh ke Jin buat ngelanjutin pertarungan. Sembyu Sen Yung Jin jadi semangat akhirnya bisa ngelawan temennya di pertandingan ini. Dan mereka lari ke arah satu sama lain. Selama pertarungan berlangsung, kata-kata Seung Tae terus terngiang di benak Han Dewi, yang bilang kalau dia nggak punya penyesalan dalam hidupnya. Jadi Han Dewi harus berhenti berantem demi dia dan mulai berantem buat dirinya sendiri. Pertarungan antara dua raksasa ini berubah jadi badai yang sempurna. Sambil saling muji jurus masing-masing, Han Dewi ngelempar Jin ke udara pakai jurus spesialnya. Naga biru bikin Jin sadar kalau lawannya emang yang terbaik dan ngebales pakai jurus naga biru versinya sendiri lewat tendangan, yang akhirnya bikin Han Dewi tumbang untuk selamanya. Begitu Jin diumumin sebagai pemenang, dia ngulurin tangannya ke Han Dewi lagi dan negasin kalau mereka itu teman. Han Dewi ketawa dan bangun lagi dibantu temennya. Dan di tengah sorakan penonton, Jin dan Yumira ngebantu Han Dewi keluar ring sambil terus berantem kayak biasanya. Setelah final selesai, posisi pertama dan kedua di penyisihan distrik mereka udah ditentuin, yaitu Jin dan Han Dewi. Tapi, juara ketiga masih diperebutkan dan bakal ditentuin lewat pertarungan antara Yumira dan Ihi. Ihi dengan baik hatinya bilang gak bakal nahan diri meskipun lawannya cewek. Tapi Yumira motong omongannya di tengah kalimat pakai ayunan pedang yang bikin dia pingsan dengan cara paling memalukan. Setelah pertarungan, diumumin kalau 3 besar dari tiap distrik bakal lanjut ke turnamen utama God of High School sebagai satu tim yang bakal kerja bareng ngelawan tim lain. Jin jadi galau antara senang bisa berantem bareng teman-temannya dan kecewa karena nggak bisa ngelawan mereka. Karena sekarang satu tim. Yang bikin Yumira teriak-teriak bilang dia psikopat. Dia nanya, kenapa Jin pengen banget berantem? Dan Jin ngingetin lagi kalau dia cuma mau jadi lebih kuat dengan ngelawan orang-orang kuat. Jawaban yang polos dan memalukan itu bikin Han Dewi dan Yumira langsung ngibrit ngejauh dari dia. Pas Jin lari nyusulin mereka, dia ngelewatin seorang kakek tua yang punya aura aneh. Tapi pas dia noleh lagi, kakek itu udah nggak ada. Dengan sisa 2 minggu sebelum turnamen utama, Jin mutusin buat latihan sendiri di taman. Tapi ujung-ujungnya malah males-malesan ngejar kucing lucu, ikut yoga bareng kakek nenek, dan kerja bakti. Pas lagi coba ngambilin balon anak kecil yang nyangkut di pohon. Dahannya patah, bikin dia jatuh dan pergelangan kakinya keseleo. Tiba-tiba dia ngerasa sakit banget di situ. Dan nemuin seorang kakek lagi nusukin jarum akupunktur ke pergelangan kakinya. Dan setelah itu, rasa sakitnya langsung hilang. Si kakek ngaku kalau dia Bong Chun, seorang instruktur bela diri. Dan dia mutusin buat jadiin Jin muridnya biar punya skill buat ngadepin lawan-lawan tangguh di turnamen. Sementara itu, Han Dewi ketemu sama Park Mujin. Dimana Park Mujin nanya apa, dia masih punya motivasi buat berantem. Yang dijawab iya sama Han Dewi. Park Mujin tersenyum dan memberitahunya bahwa meskipun dia berada di urutan kedua dalam penyisihan, dia harus mencapai puncak turnamen. Yang dijawab oleh Han Dewi bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Jika Park Mujin memberitahunya tentang kekuatan aneh di balik turnamen ini, Park Mujin berpikir sejenak dan mengungkapkan bahwa tujuan sebenarnya dari turnamen ini adalah untuk mengumpulkan para petarung yang sudah memiliki atau berpotensi meminjam kekuatan monster, binatang gibuas, makhluk magis, dan dewa sehingga mereka dapat menemukan yang paling kuat, yang disebut Dewa Sekolah Menengah. Pada saat yang sama, Yumira pergi berbelanja dan bertemu dengan pembawa acara turnamen bernama Komisioner Sim. Dia memperhatikan tongkat di tangannya dan menyadari bahwa dia sebenarnya buta. Begitu mereka duduk di bangku bersama, dia memberitahunya bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuh dari gaya pedang cahaya bulan dan menasihatinya untuk menyalurkan perasaannya ke pedangnya untuk membuka potensi sejatinya. Pas Yumira nanya kenapa dia ngebantuin, dia ngaku kalau dia punya pandangan tinggi sama aliran pedang cahaya bulan, karena itulah alasan dia jadi buta. Akhirnya hari pertama turnamen tiba, dan Jin dibangunin sama Han Dewi dan Yumira, yang datang ke depan pintunya buat mastiin dia nggak kesiangan pas mereka berangkat. Han Dewi ngejelasin semua yang dibilang Park Mujin pas pertemuan mereka. Ngingetin dua temennya kalau sebagian besar peserta lain mungkin punya kekuatan spesial, kayak badutnya Komisioner Q dan samurainya Song Jin. Ini jelas nggak bikin Jin takut, malah makin semangat buat ngehajar orang di arena.
Komentator bikin penonton heboh dengan ngumumin 9 tim yang berkompetisi di turnamen. Yumira, bagaimanapun, menyadari bahwa komentator kali ini bukanlah komisioner SIM dan mulai khawatir. Ternyata dia dan keluarganya sebenarnya dibunuh oleh seseorang yang mengenakan kostum kelinci di taman tepat setelah mereka berbicara. Pertunjukan harus tetap berjalan, dan pertandingan pertama adalah antara tim tuan rumah kami, Seoul, dan Chungdo. Aturannya sederhana. Tim yang berhasil mengamankan 2 kemenangan dalam pasangan 1 lawan 1 terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Duel pertama antara Jin dan Kang Giden, yang badannya kayak gentong. Jin nyiapin diri buat berantem dengan nyentuh titik-titik akupunktur yang bakal ngebantu ngaktifin kekuatan tersembunyinya. Berkat ajaran si kakek misterius, dia udah mau nyerang, tapi sadar kakinya kaku total. Artinya dia salah neken titik. Kang Giden ngehajar dia kayak mainan, bikin Jin kalah dengan cara yang super memalukan. Pertarungan kedua antara Han Daewi dan seorang omong pirang berumur 38 tahun bernama Jin Pungguang. Han Daewi mendaratkan satu pukulan dan nendang leher lawannya pakai tendangan combo ganda. Jin Pungguang nangkep sabuknya dan muter-muterin dia buat manfaatin momentum dan ngelempar dia ke udara. Pas Han Daewi jatuh balik, Jin Pungguang nyerang dia pakai pukulan yang ngelempar dia ke sisi lain ring. Jin Pungguang mikir dia bakal ngakhirin pertarungan, tapi Han Daewi udah berdiri lagi dan ngeluarin serangkaian jurus andalannya. Begitu pertahanan Jin Pungguang jebol, Han Daewi mulai ngehajar dia pakai pukulan nonstop yang maksa dia terpojok. Namun, dia teringat perjuangannya bertahun-tahun untuk bisa masuk SMA setelah gagal berkali-kali. Meski ada banyak gosip memalukan, dia tetap teguh pada tujuannya dan akhirnya lulus berkat bantuan rekan satu timnya. Dia teringat mimpinya untuk menggunakan keinginannya untuk membantu mereka yang tidak berprestasi di SMA. Han Daewi lari ke arahnya. Jin Pungguang ngelempar dia pakai kekuatan spesialnya yang disebut palu Thor. Han Daewi cepet-cepet bangun lagi dan lari ke arahnya. Tapi kali ini, dia berhasil nahan ayunan Jin Pungguang. Setelah itu, dia ngancurin palu Jin Pungguang pakai jurus naga birunya yang nyedot semua kekuatan Jin Pungguang dan bikin dia pingsan. Dengan pertarungan itu, kedua tim jadi imbang dan nasib mereka bakal ditentuin sama pertarungan berikutnya. Sementara itu, para penyelenggara pada pusing gara-gara berita kematian brutal Komisioner SIM dan hilangnya Komisioner Q secara misterius. Ternyata target berikutnya si pembunuh adalah Komisioner Qi, yang akhirnya dia lukai parah setelah nyusup ke rumahnya. Dia ketawa sombong, ngira kalau Komisioner Qi, wasit paling kuat, udah dia bunuh, tapi tiba-tiba tangannya putus. Komisioner Qi bangkit bareng badut bersabitnya, dan si pembunuh coba kabur. Komisioner Qi ngepung dia dan motong tangannya yang satu lagi. Setelah itu dia ngancurin tembok di belakang si pembunuh cuma buat pamer kekuatan. Si pembunuh ketawa pas tangannya nyambung lagi, ngungkapin kalau dia punya kekuatan pinjaman buat regenerasi. Komisioner Qi nggak peduli dan mau nyerang lagi, tapi dihentikan sama 2 orang asing lain yang ngaku sebagai anggota organisasi bernama Nox. Mereka marahin si pembunuh, yang mereka panggil Drake McDonald, karena ikut campur urusan mereka buat ngebunuh para wasit. Drake McDonald dengan gugup coba ngejelasin kalau dia juga anggota yang harusnya dikasih misi. Komisioner Qi bosen dengerin orang asing ini ribut di rumahnya dan ngelempar segepok kartu joker ke 2 pendatang baru itu, yang berhenti di udara dan ngeluarin tombak-tombak tajam. Cowok berambut biru itu ngebawa cewek satunya dan terbang pakai sayap hitam. Cewek pendiam itu ngeluarin 100 tangan dari tanah buat nyerang Komisioner Qi, yang dia tebas satu persatu, tapi 2 tangan berhasil nangkap kakinya dan bikin dia jatuh. Tangan-tangan itu langsung melilitnya kayak ular sanca dan mulai meremasnya. Mereka berdua udah mau ngeroyok, tapi salah satu wasit lain, namanya Komisioner O, datang di saat yang tepat buat nahan serangan mereka. Komisioner O ngejelasin kalau mereka sadar pembatas kekuatannya udah dilepas, yang bikin mereka ngecek keadaannya. Terus dilanjutin sama kabar sedih kalau gajinya bakal dipotong lagi 3 bulan sebagai hukuman karena ngelepasin pembatas tanpa izin. Komisioner Qi nggak sempat sedih jadi orang miskin, soalnya duo Nox lanjut berantem lagi. Tapi akhirnya Komisioner Q dan Komisioner O berhasil ngalahin mereka, maksa mereka kabur. Drake McDonald merangkak keluar dari lubangnya dan bilang jangan ngacangin dia karena dialah yang bakal ngebunuh mereka. Sambil ketawa gila, kepalanya membesar dan meledak, bikin seluruh lantai hancur berantakan di arena. Pertarungan terakhir antara Yumira dan Nah Jangmi
yang kebetulan sama-sama ahli pedang. Pedang mereka beradu berkali-kali, tapi Yumira jelas lebih kuat, dan akhirnya ngedorong Nah Jangmi sampai pedangnya patah. Nah Jangmi terpaksa pakai kekuatan pinjamannya yang disebut bajingan. Tapi Yumira berhasil menghindar sepenuhnya, dan mutusin buat ngikutin nasihat Komisioner Sim. Dia nyatuin pikirannya sama senjatanya, yang bikin dia bisa lari ke arah Nah Jangmi dan ngehajar dia habis-habisan. Ini bikin Nah Jangmi pingsan, menjadikan Yumira pemenang penentu dan tim Seol sebagai juara pertandingan pertama. Pertandingan berikutnya antara tim Raksasa Do dan tim Gelbek Do. Dengan pertarungan pertama antara Jegal Jin, pewaris perusahaan multi-jutaan, dan Jegal Taek. Ini adalah pertarungan berat sebelah, di mana Jegal Taek menggunakan kekuatan pinjamannya yang disebut Megalodon untuk dengan brutal mencabik-cabik lawannya. Salah satu rekan tim Jegal Jin coba ikut campur, tapi dia juga dibikin pingsan. Setelah itu, dia lanjut nendangin mukanya berkali-kali. Yumira ngalangin Jegal Jin buat ikut campur, ngingetin dia bakal didiskualifikasi pasti. Tapi, ternyata bukan Jin yang harusnya dia hentikan. Karena kali ini, Han Daewi yang maju dan nyuruh Jegal Taek berhenti. Jegal Taek udah mau nyerang, tapi komentator ikut campur. Pas lagi tegang-tegangnya, Jin diam-diam ngaktifin kekuatannya yang disebut petir buat nyetrum Jegal Taek. Tapi, Jegal Taek cepet-cepet keluar dari lingkaran petir dan ngakhirin pertarungan. Setelah pertandingan hari itu, para penyelenggara jadi super sibuk sama urusan lain. Salah satu komisioner ngelaporin ke Park Mu-jin soal semua perkembangan yang ngelibatin Nox. Setelah itu, Park Mu-jin nebak kalau ada mata-mata di organisasi mereka yang ngasih tahu Nox alamat rumah rahasia Komisioner Ki. Keesokan harinya, Jin, Yumira, dan Han Daewi nonton sisa pertarungan tim buat ngintip siapa lawan mereka di perempat final. Pertandingan menarik melibatkan tim bernama Gyeongsang, yang dipasangkan dengan tim yang jelas-jelas lebih unggul dari segi kekuatan. Pertarungan pertama berjalan sesuai dugaan, dengan kekalahan Gyeongsang. Namun, sebelum pertarungan berikutnya dimulai, petarung Gyeongsang, Park Seungah, mengadakan rapat strategi dengan rekan setimnya, Park Il-pyo. Begitu kedua lawan saling berhadapan di ring, lawan Park Seungah meremehkan timnya karena mengandalkan teori dan rencana dalam pertarungan fisik yang bergantung pada kekuatan. Dia langsung aja ngeluarin pukulan, tapi cewek itu cuma mundur ngehindarin semuanya. Tiba-tiba, dia ngelakuin tendangan tinggi yang kena dagunya dan langsung bikin dia pingsan. Ngelihat ini, Yumira dan Han Daewi sadar kalau Park Il-pyo pasti nyuruh Park Seungah buat nggak ngeladenin serangannya. Karena lawannya bakal pakai semua kekuatannya buat naklukin dia. Jadi lebih baik nyelinap nyari celah buat serangan balik ke titik lemahnya. Mereka mutusin buat waspada sama Park Il-pyo dan timnya mulai sekarang. Pas itu, Yumira akhirnya marahin Han Daewi karena ikut campur urusan Jegal Taek tadi. Soalnya itu bikin dia diskors. Jadi cuma sisa dia dan Jin buat ngelewatin sisa rounder. Dia lalu noleh buat marahin Jin juga. Cuma karena bisa, tapi sadar kalau Jin lagi natap panggung dengan fokus penuh. Pertarungan penentuan terakhir adalah antara Park Il-pyo sendiri dan seorang preman berjaket bulu bernama Gwim. Park Il-pyo menatap mata Gwim dan dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi sebaiknya dia menyerah saja. Setelah itu, aura yang kuat dan mengancam menyebar ke seluruh arena. Namun, Gwim tidak mundur. Yang mengejutkan rekan satu tim Park Il-pyo, karena semua lawan sebelumnya menyerah setelah gerakan itu. Malahan, Gwim yang mulai nyerang, tapi Park Il-pyo berhasil nahan dan nyapu kakinya. Gwim nyaris aja bisa tetap berdiri. Tapi sebelum sempat pulih, Park Il-pyo ngelancarin serangkaian serangan dari bela diri primitif bernama Taekyon yang bikin Gwim terpojok. Gwim cepat-cepat bangun dan nyerang. Tapi Park Il-pyo mendaratkan pukulan ke liver yang bikin Gwim sesak napas sejenak. Karena udah nggak ada pilihan lain, Gwim ngeluarin kekuatan spesialnya, yaitu gumpalan-gumpalan hitam jahat. Gumpalan hitam itu menghujani Park Il-pyo saat dia coba lari ke arah Gwim. Akhirnya, dia nerjang Gwim dengan niat nyerang. Tapi Gwim ngejebak dia di dalam sangkar atau begitulah, pikirnya karena teh nyata. Park Il-pyo malah loncat ke belakangnya biar bisa nendang dagu Gwim dan bikin dia pingsan. Denggam Bejitu Gyeongsang menang dan lanjut ke perempat final. Meski aksinya seru, mata Jin cuma tertuju pada macan putih di belakang hoodie Park Il-pyo, yang dia kenali sebagai tanda yang sama dengan yang ada di seragam militer kakeknya. Siang harinya, pas trio ini lagi jalan pulang seperti biasa, Han Daewi dan Yumira dengan gugup ngebahas gimana mereka bakal kalah telak
di semifinal. Soalnya semua lawan lain punya kekuatan spesial. Han Dewi nunjukin kalau Park Mu-jin bilang angka di gelang mereka tuh nandain potensi buat ngebuka kekuatan spesial yang disebut kekuatan dewa. Jadi, mereka pun mungkin bisa punya kekuatan sendiri kalau syaratnya terpenuhi. Pas itu Jin, yang dari tadi diem aja, nyeletuk kalau dia nggak bakal pakai kekuatan kayak gitu. Soalnya dia mau jadi kuat dengan usahanya sendiri, bukan minjem kekuatan makhluk gaib lain. Yumira coba ngasih pengertian, tapi dia tiba-tiba bilang, harus pergi ke tempat lain, dan langsung cabut. Dia jalan beberapa meter, dan akhirnya rebahan di bangku taman, buat nginget-nginget pertemuannya sama Park Mu-jin tadi siang. Di mana dia ditanya apa, dia ada kontak sama kakeknya atau siapapun yang berhubungan sama kakeknya baru-baru ini. Setelah dia bilang, enggak, mereka nunjukin foto-foto daerah yang rusak. Ngakunya kawah-kawah raksasa itu dibuat sama seseorang yang pakai kekuatan dewa. Dan setelah nyelidikin lokasi, ditemuin darah yang dipastiin darah kakeknya. Dilihat dari jumlah darahnya, Park Mu-jin bilang, kemungkinan kakeknya selamat itu kecil banget. Meskipun Jin dengan pedenya bilang, mereka harusnya lebih khawatir sama orang yang berani mesem-mesem sama kakeknya, dia jadi kepikiran terus soal kemungkinan kakeknya udah meninggal. Acara galaunya keganggu sama Park Il-pyo yang nyamperin dia dan minta salaman. Soalnya dia ngefans. Begitu Jin megang tangannya, Park Il-pyo langsung narik dia sampai berdiri. Dia lalu nyerang Jin tiba-tiba, sambil ngaku kalau dia udah ngamatin Jin sejak penyisihan. Dan akhirnya berhasil nendang mukanya. Hal berikutnya yang Jin tahu adalah dunia jadi terbalik karena Park Il-pyo nangkep kakinya dan muter-muterin dia, sampai kepalanya ngehantam tanah. Dia lalu mau nonjok mukanya, tapi berhenti, tepat sebelum kena. Jin nanya kenapa dia nggak lanjutin, dan Park Il-pyo nanya hal yang sama. Nunjukin kalau dia sadar Jin juga nahan tendangannya, yang harusnya bisa ngancurin kepalanya. Setelah itu, Park Il-pyo ngulurin tangannya dengan ramah dan ngenalin diri, ngejelasin kalau dia cuma mau adu jotos sama Jin, nggak peduli mereka bakal ketemu di turnamen atau enggak. Jin nggak masalah dan nanya soal lambang makan itu. Yang dijawab Park Il-pyo kalau itu tanda hormat buat kakek Jin, yang namanya Jin Tae-jin. Dia cerita, pas ayahnya meninggal waktu dia masih kecil, ibunya ngirim dia buat latihan di dojo. Dia benci banget ada di tempat asing sama orang-orang asing. Dan gak pernah bisa bikin instrukturnya bangga, meskipun udah usaha sekuat tenaga. Tapi, semuanya berubah. Pas kakek Jin, Jin Tae-jin, muncul dan ngasih dia buku panduan rahasia buatan kakeknya, yang isinya penuh catatan soal penelitian seumur hidupnya tentang bela diri ciptaannya, yang namanya Taekyon. Jin Tae-jin bilang kalau dia temenan sama kakeknya dan mereka nyelamatin dunia bareng-bareng. Sebagai permintaan terakhir buat temennya itu, dia ngasih buku panduan itu ke Park Il-pyo, biar dia bisa tumbuh jadi cowok kayak kakeknya. Sejak saat itu, dia ngejaga kenangan momen itu dengan pakai hoodie bergambar makan yang sama kayak punya Jin Tae-jin. Sambil belajar gaya bertarung, Taekyon punya kakeknya sendiri. Setelah berbagi ceritanya, dia bertanya pada Jin, apakah Jin Tae-jin baik-baik saja? Nah, sebelum Jin sempat memikirkan bagaimana menjawabnya, Park Il-pyo menangkis serangan mendadak dari Jegal Taek dengan tangan kosong. Dia dengan marah mengatakan kepada Jegal Taek bahwa mereka bisa saja bersaing, tetapi dia tidak boleh melibatkan orang lain seperti Jin dalam hal ini. Jegal Taek cuma nyengir dan pergi gitu aja. Setelah itu, Park Il-pyo ngingetin Jin buat hati-hati sama dia, karena dia orang berbahaya. Jin nanya apa tangannya baik-baik aja. Yang dijawab, nggak usah khawatir, dan dia ngucapin semoga sukses buat turnamen sebelum cabut cepet-cepet. Begitu Park Il-pyo pergi, Jin jadi kesel, karena dia bahkan nggak sadar ada ancaman sampai Park Il-pyo ngeblok buat dia. Keesokan harinya, Han Daewi ketemu Komisioner Ki lagi, kesusahan ngambil satu koin dari celah sempit pas lagi kerja. Komisioner Q ngejelasin kalau dia lagi bokek parah, karena gajinya dipotong 9 bulan. Gara-gara dia nyusup ke apartemen Park Mu-jin, dan coba nyerang dia karena ngebiarin keluarga komisioner Sim mati, yang akhirnya bikin apartemennya rusak. Untungnya, salah satu komisioner kemudian menjelaskan bahwa begitu mayat komisioner Sim ditemukan, keluarganya dipindahkan ke lokasi yang aman dan digantikan oleh boneka untuk menipu si pembunuh. Han Dewi merasa kasihan padanya dan memberinya makan gratis di restoran tempat dia bekerja, di mana dia mengusulkan kesepakatan dengan komisioner Ki bahwa jika dia melatihnya untuk menggunakan kekuatan dewa setiap hari, dia akan memberinya makan malam gratis setiap hari. Komisioner Ki nanya apa dia mau belajar buat menangin turnamen. Yang diakuinya itu emang salah satu alasannya, tapi juga
karena dia mau jadi kuat dan bisa diandelin, biar Jin mau cerita soal apa yang lagi dia khawatirin akhir-akhir ini. Sementara itu, Jin ngabisin waktunya latihan keras biar jadi lebih kuat. Bukan buat turnamen, tapi biar cukup kuat buat bisa bawa pulang kakeknya. Soalnya alasan Jin Tae-jin ninggalin dia itu buat ngelindungin dia yang masih umur 6 tahun dari orang-orang berbahaya yang ngejar kakeknya. Jin Tae-jin udah janji bakal balik pas dia udah gede, tapi nggak ada tanda-tanda sama sekali. Bahkan, di hari ulang tahunnya yang ke-17, dia ngabisin seharian natapin foto mereka dengan sedih. Sampai Han Dae-wi dan Yumira nerobos masuk rumahnya buat ngasih kejutan pakai konfeti. Mereka maksa dia keluar rumah. Setelah itu, Yumira dengan bangganya ngasih sekotak sushi. Han Dae-wi dengan cepat ngalahin dia dengan nunjukin satu set makanan lengkap yang dia siapin. Bikin Jin dan Yumira kaget. Yang nggak nyangka dia bisa masak. Jin muji masakan Yumira, tapi Han Dae-wi punya selera lebih tinggi. Jadi dia sempet-sempetnya ngeritik kesalahan kecil di hidangan Yumira. Tapi pas dia buka mata, semua makanan yang mereka bawa udah lenyap tak bersisa karena Jin. Si monster ngelahap semuanya. Mereka ngabisin sisa hari itu dengan main game seru dan makan kue sampai nggak bisa berdiri lagi. Malamnya, Han Dae-wi coba nanya ke Jin apa semuanya baik-baik aja. Tapi berubah pikiran dan malah ngejekin dia. Keesokan harinya, ada yang ngetok pintu Jin, tapi pas dibuka, dia cuma nemu amplop di depan pintu. Pas dibuka, dia nemu peta di dalamnya dan foto kakeknya yang lagi luka-luka dan diikat pakai tali. Jin langsung ninggalin semuanya dan ngegoes sepedanya ke tujuan di peta. Bertekad buat nyelamatin kakeknya tepat waktu biar bisa ikut turnamen. Lokasinya ternyata gudang tua yang dia masuki buat nemuin kakeknya tergeletak di lantai dalam kondisi parah. Dia mati-matian coba ngebangunin, tapi tiba-tiba kakeknya mulai ketawa. Dan suara orang asing keluar dari badannya, bilang kalau gampang banget nipu dia. Badannya mulai makin aneh bentuknya, sampai akhirnya meledak. Bikin seluruh gudang rusak parah. Pas Jin sadar lagi, dia nemu cowok rambut abu-abu bernama Felong, lagi nyengir ke arahnya. Dan bilang kalau tugasnya adalah nyingkirin kroco-kroco kayak Jin untuk mempercepat proses kebangkitan sesuatu yang disebut kunci. Jin mengumpulkan kekuatan untuk bangkit, di mana Felong menggandakan dirinya menjadi klon. Sementara itu, Yumira dan Han Dae-wi panik karena Jin tidak ada dan mencoba mengulur waktu. Namun, Nyonya Komisaris mengatakan kepada mereka bahwa pertandingan akan tetap berjalan sesuai rencana dan satu-satunya pilihan mereka adalah berharap dia muncul pada saat pertandingan kedua setelah pertandingan Yumira. Karena ketidakhadirannya akan berarti kekalahan otomatisnya. Han Dae-wi nyuruh Yumira buat fokus menangin pertandingan pertama dan dia bakal pergi nyari Jin. Pertarungan pertama dimulai antara Yumira dan salah satu anggota berjubah dari tim Jeju. Begitu pertarungan dimulai, dia ngebuka jubahnya buat nunjukin kalau dia itu biksu laut raksasa, kekar, dan ngaku-ngaku bernama Namgungdo. Yumira nyerang dia berkali-kali, tapi dia tetap nggak luka karena lapisan tabir surya tebal di badannya. Yumira jadi frustrasi dan naik ke atas badannya buat nyekek dari belakang. Begitu dia jatuh, Yumira coba nyerang lagi pakai tangannya, tapi dia nahan dan nangkep Yumira dari belakang sebelum sempat ngakhirin bantingannya. Dia nusukin pedangnya ke pedang lawan buat ngenain titik vitalnya, yang bikin dia bisa lepas dari cengkeramannya. Dia lalu nyerang lagi. Tapi teman satu tim Namgungdo ngelempar pedangnya sendiri, yang bikin Namgungdo bisa nahan ayunan Yumira. Seketika itu juga dia sadar kalau Namgungdo pakai pedang ayahnya, yang bikin dia emosi. Namgungdo coba manas-manasin lagi dengan bilang kalau dia selalu pengen tahu siapa yang pakai pedang ini sebelumnya. Soalnya kelihatan sering banget dipakai. Yumira menggertakkan giginya, menepis pedangnya, dan mencoba mengayun lagi. Sambil berteriak padanya untuk mengembalikan pedangnya, namun Namgungdo menangkis serangannya lagi. Dan kali ini ujung pedangnya patah. Setelah itu, Namgungdo mengubah pedang kayu ayahnya menjadi pedang asli, sambil memberitahunya bahwa meskipun pemilik sebelumnya menggunakannya dengan baik, dia tidak pernah menemukan kekuatan sebenarnya. Sambil terus-terusan nyerang, dia ngejek Yumira karena nggak tahu sifat asli pedang itu, yang punya kekuatan dewa dan jadi harta nasional. Yumira nggak peduli dan ngebales pakai serangan pedang ganda, tendangan ke muka, dan pukulan ke dada, yang bikin pedang itu lepas dan akhirnya bisa dipegang Yumira lagi. Tapi, pedang itu ngilang dari tangannya dan muncul lagi di depan Namgungdo. Soalnya dialah pemilik aslinya.
Dia mulai serangkaian serangan lagi dan marahin Yumira karena ngecewain harapan mereka dengan nggak bisa ngaktifin pedang. Padahal dia penerus aliran pedang cahaya bulan. Dia akhirnya nusuk pinggang Yumira dan nendang dia sampai jatuh sambil ngejek lemah. Meskipun berdarah-darah, Yumira berusaha sekuat tenaga buat bangkit lagi dan berjuang demi pedangnya. Sementara itu, Jin kewalahan ngelawan pasukan klon Fei Long, tapi akhirnya kalah jumlah sama ratusan klon yang ngebentuk pilar dan nindih dia. Pas lagi coba lepas dari cengkeraman mereka, dia noleh dan ngelihat mayat-mayat anggota tim Jeju. Fei Long ketawa ngakak dan ngungkapin kalau anggota aslinya emang udah mati, dan yang di turnamen hari ini, itu cuma penipu dari Nox. Entah gimana caranya Jin bisa bangkit dan pakai akupuntur buat bikin seluruh badannya mati rasa biar nggak ngerasain sakit selama 1 jam penuh. Di arena, Yumira diangkat sama si Namgungdo palsu dan ditampar berkali-kali sambil dibilangin pecundang. Setelah kena pukulan telak di perut, dia udah hampir nyerah. Tapi pas denger Namgungdo bilang Jin gak bakal dateng, dia sadar kalau anggota-anggota Jeju berjubah misterius ini pasti udah ngapa-ngapain. Jin, dia jadi emosi dan mulai serangkaian serangan lagi. Sambil maksa kalau Jin pasti bakal ngalahin mereka, apapun yang terjadi. Jadi dia juga bakal ngelakuin bagiannya. Namgungdo manggil pedangnya lagi dan ngedorong Yumira ke belakang, bikin dia jadi putus asa. Tapi, ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya. Dan dia sadar, dia nggak boleh nyerah karena dia harus ngelihat akhir turnamen ini bareng Jin dan Han. Daewi, tekadnya untuk menjadi kuat adalah tulus untuk pertama kalinya. Dan dia berhasil membangkitkan kekuatan leluhurnya. Gaya pedang cahaya bulan. Pergeseran kekuatan terlihat jelas di arena dan Yumira yang baru ini berhasil merebut kembali pedangnya dari Namgungdo palsu. Menyebutnya kekuatan Dewa El. Bu Fengshan, ini maksa Namgungdo buat ngeluarin kekuatan Dewa Krakennya, yaitu gurita menjijikkan yang ngulurin tentakelnya ke arah Yumira. Tapi dia motong-motong tentakel itu dan akhirnya ngalahin Namgungdo, bikin dia jadi pemenang. Karena kelelahan, Yumira sendiri jatuh ke tanah. Tapi, ada yang nahan kepalanya tepat waktu, dan pas dia buka mata, dia ngelihat Jin akhirnya datang juga. Pas Han Dewi bawa Yumira ke tandu, Yumira nanya apa yang terjadi sama Jin. Yang dijawab Han Dewi kalau dia nggak begitu tahu, tapi ini pertama kalinya dia lihat Jin semarah itu. Pertarungan berikutnya dimulai, dan si penipu Nox nanya ke Jin, apa yang terjadi sama Fei Long. Jin nggak jawab. Jadi, dia mulai nyerang pakai kekuatan dewanya. Sembiu teriak-teriak nanya. Jin ngehindarin semua proyektil dan mulai serangannya sendiri yang tanpa ampun, yang merupakan salinan persis dari jurus yang dia pakai ke Fei Long buat ngalahin dia di gudang. Dia dengan cepat ngakhirin pertarungan pakai jurus tendangan naga biru kembar barunya yang ganas. Setelah pertandingan, Park Mujin ketemu sama Jin, Han Dewi, dan Yumira buat ngejelasin kalau anggota tim Jeju yang mereka lawan itu sebenarnya palsu ya. Iyalah, Han Dewi nanya apa itu Nox, dan apa mau mereka. Yang dijawab, Park Mujin. Kalau itu pada dasarnya sekte yang nyembah satu dewa dan misi mereka adalah ngancurin semua dewa dan pengguna kekuatan dewa lainnya. Misi ini termasuk ambil alih turnamen God of High School dan juga nangkep kakek Jin buat manfaatin kekuatannya. Jin bertekad buat nyelamatin kakeknya. Tapi, Park Mujin terus terang nyuruh dia lupain aja. Karena dia masih terlalu lemah sekarang. Tapi janji kalau dia bisa menangin turnamen, Park Mujin bakal ngasih info berharga. Keesokan harinya di semifinal, tim Seoul melawan tim Gyeongsang. Melihat Jin dalam keadaan menyendiri, Han Dewi, yang skorsingnya telah dicabut, mengajukan diri untuk berpartisipasi dalam pertempuran pertama, yaitu melawan Park Soo-ungah. Awalnya, Park Soo-ungah tampaknya memimpin, menjatuhkan Han Dewi di awal pertandingan. Tapi Han Dewi ngelilitin kakinya di kepala cewek itu dan ngelempar dia sebelum sempat seimbang lagi. Dia udah ada di depan mukanya. Dan Park Il-pyo nonton dengan lega karena Park Soo-ungah ngikutin nasihatnya dan ngarahin serangan pertamanya sebagai tamparan ke telinga yang bikin hembusan udara masuk ke saluran telinganya dan ngeganggu keseimbangannya. Han Dewi coba nenangin diri, tapi Park Soo-ungah nendang bahunya yang gak bisa dia hindarin. Namun, dia menangkap kakinya dan perlahan-lahan mendorongnya menjauh dengan menggunakan kekuatan khusus. Mengejutkan Yumira dan Jin, selanjutnya dia meninju perutnya dan menendangnya. Tuan rumah mulai menghitung mundur hingga 10, di mana Il-pyo dengan panik menyuruhnya untuk tidak bangun
karena Han akan pasti menang. Setelah dia tidak dapat mengalahkannya dengan serangan pertama, tetap aja dia bangkit dan loncat ke udara buat nendang lawannya. Tapi tendangannya dibalas pakai tinju, yang akhirnya bikin dia kalah kuat dan pingsan selamanya. Setelah menangin pertarungan pertama buat tim mereka, Han Dewi nyamperin temen-temennya yang nanyain soal secercah kekuatan spesial yang dia tunjukin pas berantem. Dia ngacangin mereka dan ngeyakinin Jin kalau mereka bakal menang, apapun yang terjadi. Setelah momen tim yang manis, Jin ketemu lawannya, Park Il-pyo, di ring. Taekwondo Jin ngelawan Taekyon Park Il-pyo dalam pertarungan sengit. Tapi sesekali, Park Il-pyo lebih unggul. Salah satu tendangannya bikin Jin berlutut, dan pas dia diam terpaku. Park Il-pyo ngejelasin kalau salah satu kelemahannya adalah pertarungan jarak dekat. Jin loncat tinggi buat ngasih tendangan keren, tapi Park Il-pyo berhasil nahan. Sambil nunjukin kelemahan keduanya, yaitu gerakan persiapan buat jurusnya, terlalu lebay dan gampang ditebak. Jin lalu ngeluarin tendangan naga biru kembar andalannya, yang dibalas sama Park Il-pyo pakai pedang berputar api mengaum andalannya. Begitu dua kekuatan itu bertemu, kehancuran terjadi dan begitu debu mereda, Jin kembali berlutut. Akhirnya Park Il-pyo mengungkapkan kelemahan ketiganya, yaitu tekniknya terlalu membebani tubuhnya. Jadi sekarang setelah dia gagal mengalahkannya dengan jurusnya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Park Il-pyo. Semua serangan yang dilancarkan, Jin berikutnya dengan mudah dihindari dan dibalas oleh Park Il-pyo, yang mengejeknya sebagai kekecewaan bagi kakeknya. Namun, Jin, yang bertekad untuk menyelamatkan kakeknya, memutuskan dia harus mencari cara untuk mengalahkan orang ini. Jadi, untuk langkah berikutnya, dia membuat busur yang tajam dan cepat dengan lengannya yang menebas dada Park Il-pyo. Park Il-pyo kaget banget pas sadar. Jin baru aja pakai teknik aliran pedang cahaya bulan punya Yumira, ngikutin poin-poin kelemahannya dari Park Il-pyo. Jin terus pakai aliran pedang cahaya bulan buat nyerang dari jarak jauh. Park Il-pyo coba ngelawan balik, tapi Jin pakai teknik pembalikan halus punya Han Dewi buat manfaatin kekuatan. Park Il-pyo sendiri tanpa gerakannya kebaca kayak buku terbuka. Park Il-pyo nanya apa yang bakal dia lakuin soal kelemahan ketiganya. Yang dijawab Jin, kalau dia bakal mikirin itu nanti, sambil ngelanjutin serangan berikutnya. Park Il-pyo malah makin nyemangatin Jin di tengah-tengah serangannya, seolah-olah lagi ngelatih dia. Keduanya kelihatan seneng pas lagi berantem. Dan Jin akhirnya ngaktifin jurus barunya. Berkat Park Il-pyo, yaitu tarian badai naga biru, Park Il-pyo membalasnya dengan jurus pamungkasnya, yang disebut tepi berkobar api mengamuk. Kedua kekuatan itu bertemu dalam sebuah ledakan, dan pada akhirnya Park Il-pyo yang pingsan. Saat dia terbaring di tanah, kalah. Park Il-pyo teringat kembali kenangannya tentang Jin Tae-jin, yang tidak dia bagikan dengan Jin. Yaitu, Jin Tae-jin memintanya untuk mengajari Jin semua yang dia bisa jika mereka pernah bertemu. Setelah pertarungan ini, Park Il-pyo tersenyum pada dirinya sendiri karena dia telah memenuhi permintaan Jin Tae-jin dan menjadikan Jin seorang petarung yang kuat, layak jadi cucu Jin Tae-jin. Tapi, ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya dan dia mutusin gak bisa kalah. Dalam sebuah kejutan, dia bangun lagi. Tapi sekarang, rambutnya perak, matanya kuning, telinganya rubah runcing, dan punya 9 ekor. Roh rubah ekor 9 udah nyusup ke badan Park Il-pyo buat balas dendam. Jadi gini, roh rubah itu udah latihan ribuan tahun buat ngelindungin penguasa langit dari bahaya. Tapi akhirnya, dia jadi terlalu kuat. Sampai-sampai si penguasa merasa terancam dan menghukumnya. Denggeng, murka, roh rubah ekor 9 menghancurkan separuh surga dan turun ke bumi, agar suatu hari nanti dia bisa bangkit kembali dan menuntaskan balas dendamnya. Merasakan perubahan besar pada Park Il-pyo, Jin memutuskan untuk mengambil langkah pelan dan menilai situasi. Dia ngeluarin beberapa pukulan tapi gagal nembus perisai Park Il-pyo. Setelah itu, Park Il-pyo pindah posisi secepat kilat dan nyerang Jin bertubi-tubi sampai mustahil buat direspon. Jin bangkit lagi dan niru gerakan secepat kilat Park Il-pyo buat ngejutin dia dan ngeluarin tarian badai naga biru. Tapi akhirnya kena tonjok di perut. Pas lagi pemulihan, dia sadar Park Il-pyo lagi berjuang buat ngambil alih kendali dari wujud rubah ekor 9-nya. Tapi, mata kuningnya balik lagi gak lama kemudian. Meskipun lawannya kuat, Jin itu bego dan pantang nyerah. Dia ngebalas serangan Park Il-pyo pakai apinya sendiri, ngepung mereka sepenuhnya, dan Park Il-pyo ngelancarin serangan lagi,
Mikir ini bakal jadi akhir pertarungan. Tapi Jin dapat penglihatan yang ngasih dia kekuatan buat madamin api Park Il-pyo. Bingung, siapa Jin sebenarnya? Park Il-pyo coba ngancurin dia, tapi Jin dengan tenang ngebales apinya pakai badai anginnya sendiri, yang ngelempar Park Il-pyo ke langit, di mana tangan raksasa ngeremukin dia balik kering. Ini akhirnya bikin Park Il-pyo pingsan, menjadikan Jin pemenang pertarungan. Han Daewi dan Yu Mira sorak-sorai buat dia dan nanya, apa kekuatan yang dia pakai itu kekuatan dewa? Yang dijawab Jin, kalau dia nggak yakin. Sementara itu, selama ini, Park Mu-jin lagi berantem sama Sang Mandeok, anggota tingkat tinggi Nox, yang manggil dewa mereka. Namun, setelah merasakan kehadiran roh rubah berekor 9, yang mereka sebut kunci, kedua belah pihak menghentikan duel untuk mengamati hasilnya. Setelah kekalahan mengejutkan roh tersebut, Sang Mandeok memutuskan yang terbaik adalah melanjutkan dengan hati-hati dan melarikan diri dari tempat kejadian. Segera setelah dia melarikan diri, Park Mu-jin memerintahkan para komisaris untuk mengamankan kunci, yaitu Park Il-pyo, dan untuk tetap waspada terhadap jebakan yang dipasang oleh Sang Mandeok. Setelah pertandingan, Jin jenguk Park Il-pyo di ruang rumah sakit aman, tempat dia dirawat dan nemuin teman-teman satu timnya udah di sana. Setelah basa-basi dikit, Jin coba pergi, tapi Park Il-pyo maksa dia buat tinggal lebih lama dan bikin alasan buat ngusir dua temennya yang lain dari ruangan. Begitu mereka berdua, dia nanya apa Jin datang buat ngomongin hal lain. Yang diangguki Jin dan bilang dia datang buat ngomongin kakeknya. Dia cerita kalau Jin Tae-jin udah ditangkap, kemungkinan besar sama Nox, dan dia harus menangin turnamen buat dapat info penting dari Park Mu-jin. Park Il-pyo sekali lagi ngingetin dia soal Jegal Taek sebagai lawannya di final. Bilang kalau dia itu berbahaya dan kuat banget. Tapi ngeyakinin dia bakal menang kalau dia niat. Nggak lama setelah Jin pergi, sebuah ledakan ngancurin ruang rumah sakit yang bikin Park seungah, dan rekan setim Park Il-pyo yang lain pingsan. Lewat debu dan asap, Park Il-pyo ngelihat Jegal Taek ngadepin versi monster dari Jegal Jin, yang juga dirawat di ruang yang sama setelah kalah telak dari Jegal Taek. Jegal Jin pelan-pelan jalan ke arah Jegal Taek, bilang kalau dia nggak bakal dikalahin, sambil nyerap semua mayat manusia di jalannya. Khawatir dengan keselamatan teman-temannya, Park Il-pyo ikut campur dalam pertarungan. Tetapi Jegal Taek menumbuhkan duri dari tubuh Jegal Jan untuk melukainya, sambil menyuruh Park Il-pyo untuk tidak mencuri mangsanya. Jegal Jin meronta kesakitan dan memuntahkan. Sesosok tubuh yang mereka sadari adalah pelayan dan rekan satu tim Jegal Jin. Pada titik ini, dia tampaknya telah kehilangan semua kendali dan melancarkan serangan tanpa tujuan lainnya. Tapi pelayannya nyamperin dia dan dengan lembut minta dia buat ngontrol diri karena dia baik-baik aja. Kata-katanya kayaknya nyampe ke dia, dan dia mulai sadar lagi. Tapi pas itu Jegal Taek ngeluarin Megalodon dan ngancurin dia di rahangnya. Ngebunuh dia. Baik Park Seungah maupun rekan setim Park Il-pyo, yang lain juga kena serangan, bikin mereka kehilangan satu kaki dan satu lengan. Ngelihat sepupunya, Park Seungah, tanpa kaki dan temennya, tanpa lengan bikin darah Park Il-pyo mendidih. Nggak cuma itu, Jegal Taek juga jadi alasan kenapa kakak perempuannya, Seon-mi, lumpuh dari pinggang ke bawah setelah berantem sama dia bertahun-tahun yang lalu. Semua ini bikin Park Il-pyo kalap, dan dia berubah jadi roh rubah ekor 9 lagi. Buat ngalahin Jegal Taek, dia nangkep Jegal Taek dan ngedorong mereka berdua keluar jendela. Jadi mereka jatuh dan ngehantam tanah bareng-bareng. Jegal Taek ngeluarin monster-monster kayak Titan buat ngelawan Park Il-pyo. Tapi karena didorong sama tekad buat balesin dendam orang-orang yang dia sayang, Park Il-pyo ngebantai mereka semua. Sang Mandeok yang ngerasain si kunci lagi, ngebuka portal dewanya dan ngeluarin pasukan monster tengkorak buat ngancurin dia. Karena dia nyembah penguasa langit yang ngehukum roh rubah. Komisioner Q dan Komisioner O kerja bareng buat ngalahin monster sebanyak mungkin biar nggak bisa nyampe ke si kunci. Park Mu-jin melihat dengan ngeri bahwa Sang Mandeok juga telah memanggil dewanya lagi. Yang berarti jika Tuhan melakukan kontak dengan Park Il-pyo dan kuncinya, dunia akan hancur. Sementara itu, Park Il-pyo mengalahkan Jegal Taek dengan bantuan kekuatan rubahnya. Tetapi setelah cukup, Jegal Taek mengaktifkan kekuatan dewanya untuk melahapnya. Keduanya keserap ke dalam hiu monsternya. Tapi Park Il-pyo berhasil ngelepasin mereka. Di mana liontin batu permata merah keluar dari badannya yang dikenali Jegal Taek sebagai si kunci. Mata Jegal Taek jadi merah, dan lebih banyak mata merah nonjol dari badannya. Monster yang bangkit di dalam dirinya ngeluarin lidahnya buat ngambil si kunci, tapi dihalangin
sama monster-monster tengkorak. Semua pihak berebut kunci itu. Tapi akhirnya mendarat di tangan Sang Mandeok. Tapi nggak lama, karena Jin nendang dia dan ngambil kuncinya. Han Dewi dan Ymira ngecek kondisi Park Il-pyo yang pingsan dan berdarah di kepala. Sementara itu, Park Mu-jin lagi berjuang buat naklukin dewa di langit, tapi tahu itu hampir mustahil tanpa dapetin si kunci. Pada saat yang sama, salah satu komisioner memberitahunya bahwa Amerika telah mengetahui situasi tersebut dan telah meluncurkan ratusan rudal nuklir ke arah mereka, yang sangat mungkin dapat menghancurkan negara. Berita di mana-mana meliput kekacauan secara langsung dan orang-orang berebut untuk mengungsi atau bersembunyi di tempat penampungan. Melihat situasi yang mengerikan, Park Mu-jin memindahkan semua pejuang sekolah menengah ke alam roh. Nggak lama setelah dipindahin, Han Dewi dan Ymira nemuin Park Seungah dan rekan setim Park Il-pyo yang lain. Tapi luka mereka sakit banget, sampai nggak bisa jalan. Jadi, Han Dewi pakai kekuatan dewanya, Haetai, buat ngebantu mereka. Pas Ymira nanya soal itu, dia ngejelasin kalau dia udah latihan buat ngaktifin kekuatan dewanya selama beberapa waktu dan niatnya mau dirahasiain sampai dia kuasain Haetai. Dia udah ngelilingin mereka pakai air yang ada kekuatan penyembuhnya, yang harusnya bisa ngurangin rasa sakit mereka, sementara sampai mereka nemu jalan keluar di tempat lain di alam itu. Jin nemuin Park Il-pyo pingsan dan ngentiin pendarahannya dengan neken titik-titik akupunktur tertentu. Dia bangun setelah itu dan ngamanatin si kunci ke Jin, bilang kalau dia nggak tahu kenapa itu ada di dalam badannya, tapi dia tahu itu bawa kekuatan gede. Jadi dalam kondisi apapun, Jin nggak boleh biarin itu jatuh ke tangan Jegal Taek. Tepat di saat itu, sebuah ledakan terjadi di kejauhan. Han Dewi dan Ymira apes ketemu Jegal Taek, yang nyebabin ledakan itu buat nanyain keberadaan si kunci. Pas mereka berdua diem aja, Jegal Taek ngeluarin raksasa-raksasanya, yang harus mereka lawan pakai kekuatan dewa mereka yang baru. Tapi, akhirnya mereka kalah, dan Jin nemuin mereka berdua udah pingsan. Begitu dia lari ke arah mereka, Jegal Taek nanya di mana kuncinya, karena dia mau pakai itu buat jadi makhluk terkuat yang pernah ada. Han Dewi bisikin ke Jin suruh lari, karena Jegal Taek itu nggak normal. Tapi ya, namanya juga Jin. Dia jelas mutusin buat ngelawan. Di Seoul, Park Mu-jin akhirnya kalah sama dewa dan segel sihirnya hancur, ngebiarin dewa ngeluarin kekuatannya ke dunia. Namun, semua warga Seoul diteleportasi ke sisi tebing yang jauh, tepat pada waktunya. Park Mu-jin dan para penyelenggara terkejut, tetapi tahu bahwa hanya satu orang yang cukup kuat untuk melakukan ini. Memang, itu adalah Jeon Jae-san, yang merupakan salah satu penyelenggara turnamen dan kakek dari Jegal Jin, yang tiba pada saat terakhir untuk membalaskan dendam cucunya yang telah meninggal. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia dengan cepat menghancurkan dewa dan memindahkan semua orang kembali, termasuk geng sekolah menengah, kembali ke Seoul dengan selamat. Namun, pertunjukan belum berakhir, karena Jegal Taek menahan Jin dan mendapatkan kunci, yang segera dia konsumsi dan berubah menjadi dewa. Saat melihat Jegal Taek yang udah berubah wujud, Jin ngerasain sensasi aneh dan gak bisa dijelasin di seluruh badannya. Jegal Taek mulai nyerang Han Dewi dan Ymira duluan, yang dia lempar-lempar kayak boneka kain. Tapi Jin ikut campur. Jegal Taek nahan dia lagi. Tapi kali ini Jin berhasil lepas dan mereka bertiga ngadepin dia bareng-bareng. Di satu ciciki, Jegal Taek ngelempar tombak ke Jin, tapi Han Dewi pakai badannya buat ngelindungin. Pas itu, Jin dapat kilas balik ingatan yang udah dia lupain, dan itu bikin dia ngebangkitin jati dirinya yang sebenarnya, yaitu dewa bernama Sun Wukong Zhexiong Desong. Dia manggil tongkat saktinya dan ngadepin Jegal Taek yang coba ngeluarin semua jurusnya. Tapi Jin sekarang udah nggak bisa dihentikan, dan dia ngehajar Jegal Taek habis-habisan. Demi semua temennya yang berani dilukai sama Jegal Taek, dia lalu manggil badai yang mengerikan dan nurunin petir bertubi-tubi ke Jegal Taek, yang bikin Jegal Taek kehilangan wujud dewanya. Tapi Jegal Taek belum kelar, dan dia pakai sisa kekuatannya buat berubah jadi monster jelek, yang bahkan nggak tahu gimana cara ngejelasinnya. Jin sadar dia nggak bisa manggil tongkatnya lagi. Tapi Park Il-pyo ngingetin dia soal kekuatan pertemanan. Setelah itu Jin, Park Il-pyo, Han Dewi, dan Ymira ngalahin Jegal Taek bareng-bareng. Jin ngeluarin naga super kuat yang nabrak Jegal Taek dan ngebikin wujud monsternya jadi batu. Cuma nyisain setengah badan dari wujud setengah monster setengah manusianya. Park Il-pyo ngulurin tangan ke Jegal Taek buat nolongin dia
biar nggak dimakan sama si monster. Tapi Jegal taek nepis dan nerima kematiannya. Begitu dia lenyap, dia ninggalin serpihan kunci buat Park Il-pyo sebagai tanda perubahan hatinya di detik-detik terakhir hidupnya. Begitu keadaan sedikit tenang, seorang wanita acak datang ke para petarung yang tersisa dan memberi selamat kepada mereka karena telah memenangkan turnamen. Melihat wajah bingung mereka, dia menjelaskan bahwa dia adalah salah satu dari 6 orang hebat di balik turnamen, dan karena mereka adalah beberapa yang terakhir yang bertahan di akhir semua ini. Mereka semua adalah pemenang turnamen God of High School. Dia minta mereka buat mutusin satu permintaan yang bakal dikabulin. Bilang kalau dia bakal ngabulin apa aja, kecuali ngidupin orang mati. Jin hampir aja langsung nyeletuk mau kakeknya balik. Tapi dia ngelihat muka bonyok teman-temannya yang lain, dan jadi sadar. Han Daewi dan Yumira senyum dan bilang kalau mereka udah nggak butuh permintaan buat ngapai tujuan mereka lagi. Jadi, Jin disuruh minta aja buat dirinya sendiri. Tapi dia malah minta supaya semua orang yang badannya luka pas berantem, dibalikin kayak semula. Park Seungah dan yang lainnya langsung seneng banget. Karena tangan, kaki, dan kekuatan mereka balik lagi. Ngelihat Jin khawatir, si wanita itu ngeyakinin dia kalau dia bisa ngerasain kehadiran Jin Tae-jin, yang artinya kakeknya masih hidup, tapi pasti lagi lemah. Mendengar itu, Jin langsung merasa lega dan seketika tertidur selama 3 bulan ke depan. Selama waktu itu, proyek rekonstruksi besar-besaran di Seoul sedang berjalan. Tapi, membangkitkan semangat publik setelah bencana ternyata menjadi tugas yang sulit. Park Mu-jin memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu berikutnya. Sang Mandeok juga nyebarin pengaruhnya dengan ngebangun koneksi dan jadi terkenal. Park Il-pyo pergi misi buat ngumpulin semua serpihan kunci yang kesebar di seluruh dunia biar bisa dibangun lagi dan dipakai buat ngilangin batasan ilahi pada manusia yang ngelarang mereka ngebunuh dewa. Pas Jin akhirnya bangun, Han Daewi dan Yumira masakin dia hotpot enak sambil ngejelasin kalau dia harus pergi ke tempat kelahiran si Sage Agung buat ngebuka ingatannya yang tersegel. Mereka bertiga mutusin buat pergi bareng dan saling jaga, biar akhirnya bisa nyatuin lagi Jin sama kakeknya.